Saya sampai lupa nama saya siapa. Ya. Langsung cerita aja. Sebetulnya saya pengen meringkas waktunya karena waktunya mungkin yang diberikan pada saya cuma 3 menit. Tapi akhirnya sampai lewat ya. Nama saya Amir Sabta Purnomo. Ya, Baru mulai. Alumni SMK 2, alumni PRIRM SMK 2 ya. Dan tahunnya lupa udah. Apa namanya? Ya itulah. Dilatih apa lagi ya? Udah itu saja ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan, baik mulai dari cetak mencetak, desain mendesain, ya silahkan tanyakan ya. Atau mau belajar tentang desain, ya silahkan untuk menghubungi ke saya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Bisa menjual. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Cek, saya udah ada, makasih. Ya. Kalau Pak Amir sama Pak Nasib itu kan cek biasa rebutan ya. Kalau saya nggak suka rebutan ya. Kecuali Agustusan. Jadi lucu sebetulnya yang penting kontraknya jelas ya. Kalau orang stand up kan begitu, dibayar sekian juta, lucu yang penting kontraknya oke. Iya. Canggih udah kasur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika diminta hadir, kemudian duduk di atas di sini di depan teman-teman seperjuangan, adik-adikku sekalian, sebetulnya masih agak bingung dalam artian apa ya, yang diangkat untuk kemudian kita diskusikan itu apa sih berbayar. Tapi kalau kemudian ternyata diawali oleh yang dulu pernah jadi mantan saya, ya, bukan begitu, bukan ya. Ini teman seperjuangan saya dulu kita dulu IRM masih ada beberapa juga yang insya Allah masih sehat walafiat ya. Arif Kedaya Bicidan, IG-nya tolong di follow. Juga channel ya. Terus ada Ajuremi, ini ya punya beberapa pencet sabana ya. Ruang guru. 10, 20, masa. Amin. Ruang guru apa ya, terus kemudian siapa lagi ya? Ini kurang lebih beberapa teman-teman yang dulu satu barisan lah gitu ya. Jadi artinya kalau kemudian ditanya perjuangannya gimana, sudah cukup. Yang berkesannya sudah disampaikan oleh Kang Amir, gitu ya. Jadi artinya memang betul pada saat itu ya kondisinya memang ya mungkin tidak semulus saat ini, gitu. Tidak semulus saat ini, ya ya artinya kalau kita punya istilah yang sering disampaikan oleh Kang Ajat, ya berjuang itu tidak sebecanda itu kawan, gitu ya. Gitu ya. Masih ingat saya. Kalau nggak salah disampaikan di khutbah Jumat ya, bukan? Oh salah. Ya, jadi khutbah nggak sebecanda itu kawan. Ya. Oke. Jadi yang digaris bawahi saya panjang lebar yang sejauh adalah memang terlepas dari apapun bentuk daripada perjuangan kami, memang bagi saya pribadi penting untuk senantiasa merapatkan saf dengan orang-orang yang saat ini berjuang dengan kita, itu penting. Terlepas dari apapun kemudian ketidakcocokan, ketidaksepahaman kita dengan orang lain atau bahkan kemudian di atas kita, itu saya pikir adalah yang lumrah. Selama kemudian kita berada di dalam barisan yang benar, insya Allah pegang teguh aja itu, terus saja bergerak begitu, karena itu penting. Gitu ya. Saya mengapresiasi periodisasinya Chandra. Masih lama nggak Chandra? Bentar lagi 2023 masih boleh satu periode lagi ya? Nggak boleh. Oh ini berarti periode yang kedua? Hah?
Yang kedua, ada nggak amandemen? Nambah gitu IPM, gitu ya. Karena emang menemukan sosok seperti Chandra buat saya agak langka di kita cabang Cilengsi. Karena bagi saya, contoh seperti dulu kan Chandra juga sekolah di SMA gitu ya, dan mantan saya muridnya maksudnya, gitu ya. Sempat ada lonjakan yang drastis dari periodisasi ketika Chandra jadi ketua IPM nanti, ya. Kemudian ternyata diganti setelahnya itu agak turun grafiknya bagi saya memandang hal itu. Artinya apa? Kemudian terbukti dengan ketika Chandra masuk di jalan dari ketua cabang IPM bahkan sekarang terbukti begitu ya. Artinya jangan sampai kemudian setelah Chandra tidak lagi di IPM, penerusnya nggak seimbang gitu, penerusnya nggak ngimbangi gitu. Ini yang kemudian harus dilakukan oleh Chandra, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi kita dulu di SMA rantingnya bagus, rantingnya setelah Chandra ya grafiknya turun. Harapan sih di cabang nggak begitu. Karena yang penting bagi saya adalah namanya persyarikatan itu organisasi jamaah ya. Jadi tapetin bener tuh jamaahnya. Ya jangan sampai ada celah. Kalau safnya lurus, insya Allah kemana-mana beriringan. Tapi juga jangan sampai ada celah. Karena kalau ada celah, berarti kemudian ada hal yang nggak beres di kita. Gitu. Salah satu caranya adalah sering-sering memang ngumpul. Yang saya lihat daripada periodisasi Chandra ini sekarang adalah memang sering bareng-bareng kemana-mana ya. Sering ngumpul ya, ini bagus. Gitu ya, ini bagus. Itu dipelihara aja hal seperti ini karena ini yang paling basic dan dasar. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara mimpi itu ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dan itu jadi ending, jadi goal. Tapi kalau bicara realitas beda lagi kan gitu. Realitas apa yang kita hadapi di depan mata itu realitas. Tapi kalau dia jauh baru kemudian jadi goal. Jadi kalau sekarang kemudian merasa ini dan subnya sudah baik, bagus, pelihara, pertahankan. Terus begitu, gitu ya. Jangan sampai kemudian ada selat terpecah, ya nggak sinkron lagi nanti. Begitu ya. Ini agak serius ya, kayaknya ya. Aduh maaf deh. Kok saya yang serius ya. Baik, sementara itu aja deh. Nanti panjang lebar. Kalau statementnya sama nasib ya, masih tinggal salam napa ya. Saya kira itu. Suruh cerita dakwah. Oke, saya mau pantun juga nih boleh? Siap. Belum. Nanti setiap kali saya jeda, tolong bilang cakep ya. Oke. Iya. Ini bukan ke saya Pak, bukan. Belum tapi belum. Hari Senin ke Kota Tua. Iya. Jauh. Hari Senin ke Kota Tua. Cakep. Naik kuda membawa pepaya. Cakep. Terima kasih hadirin semua. Cakep. Sudah berkenan mendengar saya. Alhamdulillah. Terima kasih, barangkali mohon maaf dan maafkan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacang. Makan. Dia belum divaksin jadi nggak mau. Sepertinya nanti ketua LSBO yang baru ini akan menggantikan profesi saya dalam bidang seni, khususnya pantun. Padahal pantunnya singkat, padat, tapi seluruh hadirin itu sudah cakep gitu. Dipaksa ya. Ya, ada beberapa catatan memang yang mungkin perlu di sisa jabatan teman-teman PCPM ini, yaitu dalam bidang literasi, ya, dalam bidang menulis dan membaca. Karena begini, dulu waktu kita pertama kali coba merintis buletin, dulu kita pernah membuat buletin fikriyah. Fikriyah itu ya apa namanya, kita coba artikan
tempat berkumpulnya teman-teman yang memang ingin menyalurkan bakat menulisnya khususnya di dalam bidang PIP. Dan ternyata waktu itu disambut oleh PCM dan kebetulan ada beli mesin baru, mesin sheet namanya itu, fotokopi, tapi yang sekali fotokopi itu harus lebih dari 100 lembar karena dia sistemnya pakai apa namanya, kalau nyetak itu master. Jadi buletin Fikriyah itu kita pernah membagikan buletin Fikriyah itu kepada seluruh siswa SMP maupun SMK SMA. Pokoknya yang sudah masuk di PM SMA SMP itu kita kasih satu itu buletin Fikriyah. Nah itu beberapa kali terbit. Kemudian ternyata seiring perjalanan sumber daya manusia kita mulai pada kerja di perusahaan, ada juga yang mungkin pindah ke tempat asalnya, sehingga itu tidak tercover lagi, khususnya dalam penulisan. Nah, mudah-mudahan saat ini kita juga sebenarnya kan sudah punya website PCM Solusi. Tapi kalau Abi lihat, ya, kalau Abi baca, itu jarang sekali, bahkan kayaknya tidak ada hasil tulisan dari teman-teman yang itu bukan berita kegiatan ya, yang bukan berita kegiatan. Tapi minimal tulisan tentang segala macam hal yang ada di lingkungan kita, sosial, budaya, politik, agama, tapi itu benar-benar dilakukan oleh PCIPM, minimal PIP. Jadi teman-teman PIP ini coba kembangkan lagi literasinya, kemudian ditransfer kepada website PCM melalui MPI misalkan. Nah itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi masalah kita bersama MPI, yaitu penerbitan majalah. Penerbitan majalah. Saat ini karena keterbatasan tim, layout dan lain sebagainya di Hakam, di saudara Amir ini, maka banyak yang tertunda majalah sekolah itu. Jika teman-teman PCIPM ini banyak yang mempunyai kemampuan minimal di dalam hal layout majalah atau minimal layout tulisan, itu bisa diperdayakan sebenarnya. Secara profesional juga bisa. Karena kan itu ada biaya desain, kemudian ada biaya majalah. Itu bisa, kalau misalkan mau berbicara tadi menghidupkan ekonomi PCIPM yang pernah disampaikan oleh ketua kepada Abi, gimana caranya menghidupkan ekonomi IPM, sebenarnya dari majalah sekolah itu bisa. Nanti fee-nya misalkan berapa dari kalian menulis, mengedit, ini keterbatasan. Ya. Sehingga sampai hari ini pun contoh SMP Muhammadiyah 2 yang seharusnya sudah 4 kali terbit, dan itu haknya siswa, sampai hari ini belum. Ya, dengan pertama perubahan harga, kemudian tim edit dan tim layout yang ada di Hakam terbatas, harus bergantian, nah itu terunda. Nah makanya nanti tadi sudah ditawarkan siapa yang mau bekerja sama, artinya dalam hal bidang percetakan bisa kepada Pak Amir misalkan. Tidak usah banyak-banyak, misalkan bidang PIP kita punya tingkat SLTA, tingkat SMP dan tingkat SD misalkan. Membawahi masing-masing unit saja udah bagus satu orang. Minimal layout tulisan atau editing tulisan. Nah ini yang perlu dikembangkan lagi oleh teman-teman IPM masalah literasi. Kalau masalah seni budaya kelihatannya sudah bagus, dan kegiatan-kegiatan juga sudah ada. Karena sumber daya manusia ini kan banyak ini. Ini 4 kali lipat SDM yang ada pada saat zamannya kami. Kami mungkin hanya 6-8 orang gitu kan, yang aktif.
Ya itu pun yang ada di mungkin sekolahnya, kerjanya di lingkungan sekolah maupun dekat dengan lingkungan PTSC. Tapi kalau yang sudah yang jauh-jauh ya sudah masalah. Artinya dia datang mungkin sebulan sekali atau pas libur kemudian datang tapi nggak ada kegiatan itu seperti itu. Nah ini yang perlu dikembangkan nanti budaya literasinya. Karena bagaimanapun pada saat kalian pengen dikenang Pak oleh 10 tahun yang akan datang, generasi berikutnya yang menulis, yang minimal untuk pengingat, ya kita mau memulai, walaupun sampai hari ini mungkin banyak revisi buku panduan portasi itu ya dibikin pada saat zamannya kita ya. Kita bikin panduan portasi walaupun dulu mungkin masih ya sangat sederhana, tapi ternyata setelah dibaca dan di apa namanya susunan dan sebagainya sama saja, hanya copy paste materi yang baru dari PP misalkan. Nah ini juga apa namanya, karena kita tadi kurang literasinya, kurang kemudian kreativitasnya itu seperti itu. Kalau dilihat kan sama aja buku portasi itu, pada portasi dari dulu sampai sekarang juga bentuknya ya kayak gitu aja. Isinya yang pertama pembukaan, kemudian isi portasi dan sebagainya. Maksud kami itu kalau misalkan ada perubahan tahun ini kan banyak arsip, foto-foto sebagainya. Tahun depan buku panduan portasi itu sudah berbicaranya banyak narasi gambarnya, tapi foto kegiatan yang tahun ini sebagai gambaran peserta portasi yang baru itu paham seperti ini, hanya tidak hanya baca tulisan saja. Nah ini apa namanya mungkin satu hal yang mesti teman-teman. Yang terakhir, dulu kita coba apa ya, kegiatan selain kegiatan formal, kita juga ada kegiatan tambahan main ke rumah pengurus. Kadang pernah juga bareng-bareng ingat di rumahnya Pak Dedi. Yang paling jauh itu Cibarusah dulu, sampai kita naik mobil losbak atau yang bergelantungan tuh di belakang. Kemudian yang jauh juga Bantar Gebang sana tuh sebelum Rawa Panjang itu ada RD. Nah itu kan jauh itu. Tapi kita pengurus ke sana, pengen tahu rumahnya, pengen tahu keadaannya. Suatu saat walaupun sudah tidak jadi pengurus lagi, oh tahu saudara saya di sana, akan pengurus INF di sana. Sehingga kita tahu rumahnya pengurus masing-masing. Bahkan mungkin ada yang sudah akrab dan kenal sama orang tuanya. Orang tuanya si A kenal, oh iya ini teman ininya, apa sama-sama organisasi. Sehingga itu memberikan kepercayaan penuh kepada kita kalau ada kegiatan. Gitu. Kalau ada kegiatan misalkan kalian tidak usah banyak macam-macam alasan dan sebagainya. Kegiatan A dengan PM ini oh iya udah. Nah inilah yang apa namanya perlu ditumbuhkan, ya, perlu ditumbuhkan. Mungkin itu sebagai ini karena di undangan yang Abi baca itu, Abi hanya baca puisi aja, tidak ada ini. Tadinya mau langsung baca puisi, habis itu langsung pulang. Gitu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan nanti dilanjutkan yang kocak-kocak mungkin sama ada Pak Juremi sama Arif, ada Pak Yudi Septiana nih, ada Kak Agus, Karyan, Robi ya. Nah itu nanti yang biasa kocak-kocak lah di apa namanya di kepengurusan setelah habis. Jadi intinya pengurus pertama PCIRM itu hanya eksistensi. Gimana caranya PCIRM ada di Cengsi itu saja, zamannya Abi itu. Karena sebelum itu mau dibentuk tidak bisa lagi, mau dibentuk hilang lagi orangnya. Nah makanya pada saat muscap pertama IRM itu atau IPM itu namanya muscap eksistensi PCIRM Cengsi itu seperti itu. Ya. Yang apa namanya yang kita gabungan.
seluruh alumni bahkan yang ada di kelas 3 SMA SMK itu melaksanakan musyawarah cabang eksistensi PCIR. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Coba MC-nya dan grogi-grogi kan ini udah ini. Salah. Pikir saya mau gitu tadi. Serius, tanggung kan ini. Hah? Oh, ini. Makanya saya ada ini. Tadi tampar. Minum. Tapi mana? Kopi, minum senter. Iya. Enggak, apa itu PCI dulu yang udah disiapkan. Terima kasih kepada Abinasi, Kami Sabta, dan Pak Desi. Acara selanjutnya yaitu penampilan dan song yang akan dinyanyikan oleh Rakanda Suhandi. Kepada Rakanda Suhandi dipersilakan. Itu yang orangnya lagi ngomong. Yang sama. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan singlenya PCIPM, jadi kita harus nyanyi bareng-bareng. Kak, ayo, Kak Amir mau ikut di depan. Kak Agus mau ikut. Ayo boleh. Lagu Mountain Song Fantasi dong. Paling sini ada yang mungkin kan. Naon bae setelah balik. Korea ini mau Korea. Kita meredam. Tadi saya disuruh nyanyi judulnya apa? Tadi saya disuruh nyanyi yang judulnya apa? Oh, Tenco. Gerbang bercerah. Jadi gerbang bercerah ini menceritakan tentang apa sih? Momen prokasi yang merupakan mencerahkan sebagai gerbang lahirnya karya-karya baru yang maksudnya ada karya baru. Nah, di momen itu untuk mencerahkan berbagai pikiran pelajar.
Jadi di bawah transportasi, bagaimana caranya kita dapat lipetan baru? Ya, itu kan biasanya. Tuh, jadi Pokoknya orang yang harus tampil di depan. Jadi Fortasi alhamdulillah PCIP Cilengsi periode 2021-2023 telah menghasilkan karya sebuah lagu theme song Fortasi. Judulnya itu adalah Gerbang Pencerah. Kalau makna singkatnya adalah Fortasi itu kan merupakan masuknya kader-kader, gerbang masuknya kader-kader baru, bahkan pelajar-pelajar yang mungkin tidak semuanya mengenal Muhammadiyah, bahkan mungkin masih ada yang berpikirnya itu Muhammadiyah itu anggapnya istrinya itu agama. Tadi Fortasi itu mencerahkan pemikiran-pemikiran yang keliru terkait Muhammadiyah. Jadi judul yang tepat yang dipilih adalah Fortasi Gerbang Pencerah. Tapi untuk mesin nyanyi, kayaknya suara saya tidak seimbang dengan Kak Suhandi. PCIPM siap. Oke deh. PCIPM dulu. Cek. Ayo PCIPM 1, 2, 3. Mana sih perempuannya? Semangati sama tadi di sini kita jumpa. Wah, nggak pada apa. Kita bersama. Segala hasrat bersama gapai cita-cita untuk masa depan bermakna. Fortasi gerbang pencerah, orientasi berkemajuan, Fortasi ruang ukuran, kreatif berkemajuan, Fortasi ruang dakwah ikatan, Fortasi mencerahkan. Di mana? Kedengeran gak sih musiknya sampai belakang? Enggak kedengeran? Udah malam jadi kita ini aja ya. Tiba saatnya di hari aku nanti, semangat tinggi sapa sama jari, di sini kita jumpa. Hakikatnya kita bersaudara. PCIPM. Satukan langkah, ikut segala hasrat, bersama gapai cita-cita untuk masa depan bermakna. Nanti saya pas nada naiknya aja ya. Fortasi menggembirakan, ruang dakwah ikatan, Fortasi mencerahkan, menciptakan naik nih. Fortasi gerbang pencerah, orientasi berkemajuan, Fortasi ruang ukuran, pelajar kreatif berkemajuan, Fortasi menggembirakan, ruang dakwah ikatan, Fortasi mencerahkan,
Terima kasih, terima kasih. Lagi. Allah Akbar. Aduh. Lagi. Jadi gini, si theme song itu Kalau karet nadanya bawah dong. banget, jadi saya agak gede. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Saya maunya ditemenin dong, panggil yang ini katanya nada yang tolak mau maju. Oh, iya. Ya udah nanti saya sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Ali aja main tuh Ali tuh. Gacor banget Ali nih. Habis cadar yang mobil. Ya Allah Didi, Belumnya mana Masya Allah. Yang telah menyanyikan theme song fondasi. Selanjutnya kita kasih tepuk tangan dulu ya. Kita kasih tangan dulu. Padahal udah lagi tuh, lagi kan ya. Jadi harusnya satu lagu lagi. Iya, tapi nanti ada penampilan dari yang malam ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sharing session yang kedua ya. Yang akan maju yaitu sebentar. Yang akan maju itu Bu Endra, Kak Agus dan Kak Ahmad Arif di mana? Undang teman-temannya yang lain, suruh nonton dong. Sebentar lagi akan ada paduan suara dari PCIPM teman-teman. Stay tune. Kepada Ibu Endra, Kak Agus dan Kak Ahmad Arif, disilakan. Mungkin sharing sessionnya pertama perkenalan ya Kak ya. Setelah itu share pengalaman selama ber-IPM atau ber-IPM ya. Anak SMA mana? Lepasan mas. Bro. Anak pagi, Tak awak. Saya sedang ngobrol dengan adik saya. Tiba-tiba ya, alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih Chandra dan manggilnya apa ya? Saya mau panggil adik-adik, sebagian besar ini murid-murid saya. Nggak ada mantan murid ya, kalau tadi Pak Dendi mantan banyak, saya nggak punya mantan. Nggak ada mantan saya di sini. Maksudnya dalam pembelajaran itu juga bukan mantan saya. Karena nggak pernah pacaran. Ya, kalau mau saya panggil anak-anak, ini adik-adik saya, ini murid saya sekarang
saja. Banyak kan, hampir setengahnya lebih. Kalau yang dua ini sempat jadi adik asuh saya waktu di jadi aku ngasih pakai putih abu-abu, tok, Mbak punya virus nggak? Ya, lagi bulan Ramadan, tok, udah masuk sahur belum? Ya, jadi jangan silaturahim yang dijalin oleh IPM kemudian menjadi IRM kemudian menjadi IPM lagi. Ini sangat luar biasa, bisa menyambungkan ukhuwah dari generasi ke generasi. Kalau saya dahulu menyanyikan lagu IPM Berjaya, sekarang anak saya sudah menyanyikan IPM Berjaya. Oh iya. Ya, jadi ternyata generasi itu sudah saya lewati beberapa apa ya? Beberapa generasi, beberapa periode. Saya termasuk angkatan kedua PC IRM, IPM aja. Generasi pertama Pak Nasikudin, kemudian generasi keduanya ada saya Pak Dendi. Pak Dendi pernah menjadi sekretaris saya di apa Pak Dendi? PIP ya waktu itu ya. Ya, yang kalau tadi disebutkan Fikria, Buletin Fikria. Waktu itu saya manajer sama mereka waktu itu. Saya dipensiunkan dengan jaket nada al-qalam yang sampai sekarang masih saya simpan. Jadi saya bercerita Fikria, saya bercerita nada al-qalam. Cukup malu karena kenapa itu menjadi sebuah cerita saja yang sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi lahir menjadi generasi-generasi baru. Ya saya berharap Fikria itu akan menjelma menjadi majalah yang apa ya? Kalau sekarang di era digital ya majalah digital. Kemudian tapi buku itu tetap penting loh, ya. Literasi, gerakan-gerakan literasi di PCIPM ini saya lihat sudah sangat bagus. Yang mungkin pada masa itu nggak bisa menghadirkan IPM sebanyak ini, mungkin setengahnya. Pada angkatan saya mungkin hanya setengahnya. Kemudian apa lagi? Nada al-qalam, kemudian tadi udah ada single dan sebagainya. Ketua PCIPM sudah bisa menciptakan lagu. Oke, kan masuk ya. Ya, kalau bisa sih sebelum musnah sudah membuat satu album. Aduh. Satu album rekaman. Artinya apa? Kita itu akan dikenal dengan karya kita. Ya. Kalau kata guru saya, menulislah kalau kamu tidak ingin ditelan masa. Kalau untuk yang menggemari menekuni literasi, termasuk karya-karya yang lain, kita akan hilang bersama dengan hilangnya usia kepergian kita, masa kita. Paling kita hanya beberapa generasi di bawah kita. Tapi kalau kita memiliki karya sampai pada akhir hayat sudah bergenerasi dari generasi ke generasi pun, insya Allah kita akan tetap dikenal. Ya, apa yang akan kita tinggalkan kalau tidak ada karya, ilmu, amal soleh, amal jariah yang kita tinggalkan yang nggak ada manfaatnya gitu. Ya. Saya Endang Sawitri, alumni PCIRM tahun 2005. Jadi Pak Dendi, Pak Amir sekretaris saya sudah mengakhiri periode saya di IPM dan saya transformasi ke Nasihatul Aisyah. Nasihatul Aisyah sebenarnya masih ada usia satu periode lagi, gitu ya. Tapi saya sudah memutuskan diri untuk transformasi kembali ke Aisyah. Jadi saya berharap yang banyak ini yang ada di sini tidak hanya sampai di sini, tapi nanti akan saya lihat Sandra dan generasinya ketika saya melihat yang ada di sini semua yang berpakaian mirip saya. Itu akan mewarnai Nasihatul Aisyah, akan mewarnai pemuda Muhammad dan seterusnya. Amin. Itu ya, kami juga tidak akan selamanya hidup. Kalau tidak kalian yang disiapkan dari sekarang ya tidak. Ya mungkin itu sebenarnya saya kalau dulu sudah disuruh bicara saya susah berhentinya. Makanya lebih baik ditanya baru saya jawab. Nanti bisa sampai ngantuk yang lain.
gantian ya Bang ya. Yang belakang lu. Ini kita lagi ngobrol, kalian foto-foto di sana begitu. Ya begini, nama saya Ahmad Ari. Langsung saja, saya nggak bisa bertele-tele karena sudah lama juga. Teman-teman yang belakang, halo. Halo. Oke, coba ikuti saya. Tangannya di atas, tangan di atas. Ayo semua tangan di atas, coba. Ayo. Tangan di atas. Oke, ikuti gerakan apa yang saya gerakan ya. Ditutup teman-teman. Ya dibuka. Apa yang saya gerakan. Fokus. Nah, dibuka lagi. Ditutup. Dibuka, digoyang-goyang. Digoyang-goyang. Oke, taruh di dagu. Di dagu. Kalian tahu dagu kan? Dagu. Ada yang digerakkan. Salah kan? Berarti kalian tidak fokus, makanya di mana? Oke. Ya biar ngantuk. Kita ini kan sharing ya. Saya tahu kalian ada yang bertanya di belakang. Gue tahu orang itu tuh sering disangkut, sering marah-marah. Saya tahu ya, pasti ada. Saya cuma saya cuma kumpul di dalam toko di ruang gudang. Kak Kokom kenapa nggak ikut? Sama saya sama Garib. Jadi saya salah satu kader. Saya merasa saya bisa diri saya kader. Kader yang saya menghidupi Muhammadiyah. Karena sedangkan ini dari kata pelajar. Kamu mau dimanapun, kerja dimanapun, tetap hatinya Muhammadiyah. Saya tahu. Jadi dulu. Jadi ini buat teman-teman nih. Gak harus kalian kerja di Muhammadiyah, mau dimanapun, silakan. Saya mulai dulu dari Jakarta ya, kerja dari guru, tetap hatinya tetap di Muhammadiyah. Dulu saya cerita saya lupa tahunnya, pokoknya saya pernah jadi ketua IPN, ketua IRN. Di tahun 2005 saya lulus, saya ikut PC IPN, PC IRN, pokoknya KD-nya. Yang saya ingat aja ya. Apa yang berkesan, apa yang nyangkut gitu. Jadi jangan cuma eksis ikut, tapi KD-nya. Ini bahasa saya ya, bahasa saya. Jadi ketika kalian kerja dimanapun, ilmunya nyangkut gitu. Ilmu yang saya dapatkan dari IRM itu nyangkut. Kayak ngomong kayak gini orang yang biasa, Assalamualaikum. Gak bisa. Karena kalian sering ngomong, sering di depan ngomong, ya ngomong kayak biasa. Itu iya kan? Berarti harus dipakai. Kantor saya di tempat saya kerja ya, kepake gitu jadi MC. Belajar ngomong di mana? Dia suruh dulu di sana. Kepake ya. Ya itu. Jadi intinya berorganisasi itu kita harus kepake di masyarakat. Jangan di Muhammadiyah aja. Pesan saya ya, oke? Saya karena saya Bang Napi. Iya. Bang Napi. Alhamdulillah di masyarakat ya itu juga ya. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, saya juga jadi sekretaris Karang Taruna gitu ya. Karena memang kita harus mengaplikasikan itu. Ini belajar ini dari mana? Muhammadiyah. Kita dicetak di Muhammadiyah gitu. Gak bisa lepas. Saya udah kerja gitu kan. Alhamdulillah dipanggil sama Pak Eko. Bantu anak tuh. Karena kita jiwanya masih Muhammadiyah. Makanya teman-teman yang baru lihat gitu, siapa sih ini orang? Bagi-bagi kulit leput kan? Iya, sama. Saya sering, coba jangan di tempat kasir. Jangan digunakan itu. Saya amat jadi sekarang kalian tahu saya juga dulu pernah di IRM gitu ya. Terus di nada air kolam juga pernah. Air kolam. Nah ini disebut sampai sekarang disebut nada air kolam. Nada air kolam. Itu salah satu. Ya intinya dari saya nggak lama-lama. Saya juga dapat undian Muhammadiyah. Alhamdulillah istri saya yang tercinta itu. Beliau adalah undian. Ya kadernya ini kan di SMA. Tapi alhamdulillah saya tidak kena virus merah jambu. Bahasa saya dulu virus merah jambu itu. Alhamdulillah enggak. Ya saya enggak ada. Saya sudah lulus. Saya sudah kemana kerja kemana. Nah, mungkin itu ya mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya sharing. Ya intinya kalian jadi kader. Mau dimanapun itu hidupi Muhammadiyah. Ya walaupun kalian tidak bekerja di Muhammadiyah tapi tetap ya. Salah satu dulu saya adalah ikut
organisasi, tapi datangnya kalau libur. Ya kalau ada acara kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya deg-degan ya karena baru bicara ini adalah ketua IRM saya waktu itu. Sangat buat kami. Ya dan juga ibu asuh saya, Pak Endang. Ya, mereka berdua ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Ya, jadi seorang sahabat, jadi seorang kakak, jadi seorang yang selalu nasihatin saya dulu waktu di organisasi di IRM. Dan saya juga masuk ke generasi PC IRM angkatannya Kak Dendi bersama Kak Arif. Dan kalau berbicara tentang apa yang berkesan pada saat saya di IRM adalah memang kalau saya jiwanya lebih kesenian. Jadi pada saat terbentuknya tim Nasib yang kalian mungkin nanti pengen dengar suaranya gitu. Ya, El Kholam itu terlahir dari IPM atau IRM sendiri, yaitu dari Al-Bahab itu sendiri. Dan itu nama itu diciptakan oleh Abi Nasibudin. Tepuk tangan buat Abi Nasibudin. Nah, kalau tadi Mbak Endang sempat sedih ya karena ternyata El Kholam cuma hanya kenangan atau sebenarnya. Cuman dari personil Nada El Kholam yang masih terus eksis melanjutkan nasyidnya adalah saya. Dan saya tergabung di dalam satu komunitas nasyid atau Nasyid Indonesia. Ya, saya bergabung dengan beberapa tim yang sempat dikontrak oleh TV One yang mengisi acara di Damai Indonesia pun, yaitu tahun 2018-2019. Dan itu dulu setiap minggu, satu minggu. Jadi kalau sering nonton dulu Damai Indonesia, aku ada jeda iklan, ada yang ngisi acara nasyidnya, nah itu salah satunya saya. Itu ada Asma Kapela namanya, terus transformasi, ganti nama jadi Sense of Voice. Kalau mau silahkan di subscribe ya. Ya jadi sekarang berganti nama yaitu Sense of Voice. Terus masih sampai sekarang tetap eksis, dan kemarin sempat ada kendala di salah satu akun YouTube kami itu adminnya hilang dan passwordnya nggak dikasih tahu. Akhirnya kita bikin lagi dan mau nggak mau kita promo lagi gitu ya. Mungkin mohon bantuannya buat teman-teman. Ya nanti dibuka Sense of Voice-nya gitu ya. Dan ini pun salah satu jadi ketika Nada El Kholam memutuskan untuk bukan bubar ya, tapi lebih ke arah karena memang sudah berkeluarga dan punya kesibukan masing-masing, kerja, usaha, bisnis dan segala macamnya, akhirnya kita memutuskan untuk vakum gitu. Tapi kalau setiap ada acara Muhammadiyah atau IPM dan segala macamnya, pasti kalau kita pengen denger dong suaranya Nada El Kholam gitu segala macam. Nah, personil Nada El Kholam itu ada 8. Nah, saat ini yang mewakili ada Kak Dendi, ada Kak Arif dan saya sendiri. Nah, terus ada di bawahnya generasi Nada El Kholam itu kita membuat tim nasyid tambahan, yaitu dulu kalau kita lebih ke genre percussion ya, jadi pakai alat kayak Raihan gitu ya, kayak Saljana dan Brothers dan segala macamnya. Nah, kita bentuk ada tim namanya Al-Kafi. Nah, Al-Kafi itu ada Kak Juremi salah satunya ya. Dan sekarang beliau jadi sekretaris pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Bekasi. Tepuk tangan buat Kak Juremi. Nah, artinya teman-teman di sini apapun tadi yang sudah dikatakan oleh beberapa kakanda-kakanda yang lain, mungkin pemikirannya sama gitu ya, bahwa ketika kita di Muhammadiyah, apapun yang kita punya, miliki ilmu yang kita dapatkan gitu kan,
harus bisa memberikan satu terus gitu ya, berkelanjutan untuk adik-adik yang selanjutnya seperti itu. Terus selanjutnya terima kasih kepada Kak Chandra ya, saya sangat mengapresiasi sekali dari beberapa ketua-ketua yang lain di atasnya Kak Chandra langsung gitu di beliau kemarin ngirim suratnya gitu ya. Jadi ada satu kebanggaan gitu buat saya sendiri. Ini yang ngasih undangnya hanya langsung gitu, ketua pimpinan cabang IPM-nya gitu ya. Luar biasa, tepuk tangan buat Kak Chandra yang sangat rendah hati, yang mudah-mudahan ini akan menjadi contoh buat generasi selanjutnya ya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin untuk penampilan nanti saya juga kangen nih suaranya Mas Arif gitu ya, Kang Arif ya orang Sunda, sama Kang Dendi dan kawan-kawan yang lain gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Nur wa falamnya wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh itu di depan. Mau ke Pomse kali gini. Ke Koje kali Kak. Ini setiap ada sharing ada jeda dulu. Oh, di sini puisi. Apaan sih? Iya. Belum. Ada air Belum. Gimana? Terima kasih kepada Bu Benda, Kak Agus dan Ahmad Arif yang telah menyampaikan pengalaman-pengalamannya ya Kak. Ya, oke, selanjutnya ada penampilan yang kita tunggu-tunggu nih Kak. Ini sih harusnya terakhiran, tapi karena ada requestan ya, iya ada jadi baju. Jadi kita sambut aja kali ya penampilan puisi dari Abi Nasikudin Esos. Kepada Abi Nasikudin Esos dipersilakan. Futsal besok Bi. Manajer IPM. Cabang futsal. Aduh mau ganti. Gak datang ya Kak Fajar. Enggak. Di ini apa katanya? Kerja. Sudah, sudah. Jangan duduk atau dulu. Ini gue nitip ya sampai habis kuota. Awas ditangkap nanti. Biji tukul. Parah banget. Karena mengenai masa lalu jadi harus sedih. Satu. Hikmawati. Puisi ini sebenarnya dari patahan-patahan kata-kata yang coba Abi susun, Abi buat di setiap acara, di setiap momentum, atau kalau Abi sedang baca buku, kemudian ada kata-kata yang bagus, Abi kutip. Jadi ini ya olahan, sambungan, olahan dari beberapa buku, dari beberapa kata yang pernah Abi lihat, Abi baca. Dan ini selebihnya menceritakan pada waktu dulu saya masih SMK dan kemudian menjadi PR PC-nya.
Apakah kau percaya pada ada dan tiada? Gak dijawab. Sebab mungkin aku ada, mungkin juga hanya tiada. Sepotong diam yang tak henti mencinta hingga ke penghujung senja. Hingga senja sajakah? Lalu setengah senjanya tiada. Engkau berlalu tanpa pesan. Ini hanya sepenggal kisah kita. Aku menggenggam bayangmu saat pertama kali bertemu. Senyum mengalahkan lelahku, dan kerudung biru itu menari di bawah mentari. Aku akrabi hingga sepertiga senja. Jam 15:04. Hujan mereda diiringi gerimis manja. Tetesan butir air berjatuhan di dedaunan nan hijau. Jatuh, jatuh dan jatuh, melobangi tanah, meronggai batu. Di antara desir angin pada hujan yang hampir melanda, aku tidak ingin menuliskan saat ini dan detik waktuku. Cukup. Aku tidak ingin terbuai dan terlelap dengan semua ini. Meskipun cinta ini untukmu. Kasih dalam sekejap dibuka kembali buku Undang 25 September 2021. Udah belum? Satu lagi, ini bertentang dengan tema acara pada malam ini, mengajarkan kembali pena agar lebih berlaku. Walaupun ini juga puisi yang saya buat dari perubahan beberapa waktu lalu. Sepanjang zaman merasakan getaran waktu berjejak lalu, meninggalkan ribuan kisah dalam sejarah. Aku ingin ungkapkan bahagia yang kerap dirasakan. Itu juga menang ini. Gara-gara Kirun. Aku ingin mengukir namamu dalam kepingan sejarah yang begitu berarti dalam hidupku. Tentang semua hal yang datang, pergi dan berlalu. Mungkin dalam setiap goresan pena menjadi berarti atau hanya sekedar buih di lautan. Kita adalah ujung-ujung pena. Kita adalah titik-titik pena. Kita adalah penajam pena. Mengukir, menggores, menorehkan pada falsafah gerakan abadian. Kita adalah busur yang siap melesatkan anak panah di zaman peradaban yang semakin merendah. Tajamkan kembali pena angkatan kita. Cibinong 25 September 2021. Abi DN 21.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak baterai. Dikirim ada nggak powerbank? Ada temen gitu powerbank robot. Masya Allah, terima kasih Abi Nasruddin Miswas yang telah membacakan puisinya. Masya Allah sekali. Next. Nggak ada tulisannya yang bergabung. Mungkin kita tanya kabar dulu kali ya, Kak Iya, Neta? mungkin. Kalau kita tanya apa kabarnya hari ini, Jawabnya Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, iya. Oh ya. Oke. Kita ulang. Ulang sekali lagi ya. Ulang. Kalau ditanya apa kabarnya hari ini, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, wow. Bisa ya? Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, wow. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sharing session yang ketiga ya, Kak? Iya, ketiga. Yang akan maju yaitu Kak Ahmad Juremi, Kak Yudi Septian, dan Kak Ahmad Tanjudin. padanya disilakan. Kedua orang ya. Cek. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yarda. Abad. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, Ayahanda Eko dan Bapak Jakoka selaku FPK dan rekan di PDPM Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Ketua PC IPM Cilengsi, Adinda Chandra dan rekan-rekan. Yang terhormat kawan-kawan seperjuangan. Yang terhormat senior di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Kak Nasi Budin ya, Mbak Endang, kemudian Pak Dendi, Kak Amir, Pak Agus, Kak Arif. Baik, bismillah, sekedar sharing dan berbagi begitu ya. Saya Ahmad Juremi, asli Bekasi, lulusan SMK Muhammadiyah 2 tahun 2006, angkatan keempat kalau nggak salah, ketua IPM, ketua PC IRM, PR IRM, SMKM 2, ketua umum ya tahun 2004-2005 setelah Kak Arif. Jadi ketika itu portasi, kenapa saya masuk di IRM waktu itu ya gara-gara Kak Arif intinya.
Kemudian di IPM banyak belajar tentang organisasi dan berarti angkatannya ke berapa ya? Keempat ya. 2009, 2006 nya lulus ya, 2006 lulus kan masuk ke cabang. Saya sempat bekerja di Muhammadiyah. Nah, jadi saya mantan karyawan Muhammadiyah tahun 2006, 2012. Jadi terakhir saya itu ngajar Robi kalau nggak salah tahun 2011 apa 2010 Bi ya, ngajar ke Muhammadiyahan. Ketika itu Ajureni belum lulus, baru mau lulus semester 8 apa semester 7 lah ketika itu. Kemudian lulus keluar di Muhammadiyah Cilengsi 2012. Ini yang menarik ya, ketika itu disodorin, ingat banget tuh sama Pak Nasikudin, kita mau bisnis atau mau sekolah gitu kan. Ketika itu alasan saya mau sekolah, mau bisnis, karena waktu itu baru ngerintis bisnis. Akhirnya ya diizinin gak diizinin ketika itu, sampai nangis tuh. Kalau kenal Bu Atik tuh nangis deh itu, tahun 2012. Kemudian udah vakum lah, bukan vakum sih, maksudnya nggak pernah ke Cilengsi ketika itu, merasa terpanggil kembali karena tadi berkata Arif, berkata senior-senior kita ya beraktivitas dan berorganisasi di Muhammadiyah. Saya mencari itu ketika itu di Kabupaten Bekasi 2012, 2013, ketemu 2015 di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bekasi di Tambun. Lokasinya ketika itu bergabung, ikut kajian, segala macam lah. Singkat cerita 2018 sudah aktif kembali lah. Dan juga udah masuk tuh ke Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Cilengsi ketika itu, Pak Asep. Karena posisi langsung ya direkrut sama kawan-kawan kewirausahaan, Pak Yudi, Kak Amir, Kak Agus dan sebagainya ketika itu. Hal yang menarik ketika di Muhammadiyah Cilengsi, jadi kita bener literasi, kemudian belajar itu sampai sampai membekas gitu. Sehingga kalau ngelihat orang itu pasti orang Muhammadiyah langsung ketahuan kayak gitu. Dan 2019 ikut kepemiluan juga jadi panitia gara-gara gaul di Muhammadiyah Kabupaten Bekasi ketika itu ya. Nah, jadi pengurus jadi panitia pemilu, kemudian aktif dan dikenal masyarakat. Alhamdulillah di situ bermanfaat banget kayaknya gitu ilmu kita gitu ya. Apalagi Kak Juremi pernah ngisi di ruang Zoom meeting sama teman-teman PCIPM tentang public speaking, itu benar-benar bermanfaat deh ya. Di antaranya tadi melatih keberanian, ya kita gabung dan lain sebagainya. Karena kita sering ngomong gitu di depan orang. Kemudian di tahun 2014 bangun usaha dagang sampai sekarang alhamdulillah. Dan karena almarhum bapak pengen menyekolah pengen ngelihat anaknya tetap jadi guru gitu ketika itu ya alhamdulillah jadi guru lagi setelah resign dari Muhammadiyah 2012 Cilengsi, 2013 kemudian sempat nggak ngajar juga, dan 2019 di Jakarta Timur. Dan alhamdulillah berkat tadi sekali lagi ilmu gitu ya, baik itu gaul kemudian administrasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah di sebuah yayasan yang dikelola oleh salah satu asatris Indonesia gitu ya, sering dikupi juga. Alhamdulillah Kak Juremi kepake gitu, meng-MC-in ataupun ngapain lah, pokoknya alhamdulillah sedikit bermanfaat begitu. Jadi hikmahnya kawan-kawanku sekalian, adik-adikku, tetap berjuang, ikhlas, jangan ngarepin manfaatnya sekarang ya buat anak-anak, buat adik-adikku sekalian ya. Jangan berharap langsung keuntungannya sekarang, tapi nanti ketika kapan ya, ketika nanti Anda semua sudah lulus di sekolah maupun sudah keluar dari Muhammadiyah misalkan seperti itu. Jadi tetap balik lagi ke Muhammadiyah. Ya, mau nanti di Kabupaten Bekasi, di Bogor, di Depok, di mana dan sebagainya, tetap karena Muhammadiyah di seluruh Indonesia ada. Itu enaknya kita di situ ya. Kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian. Jadi tetap kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semuanya insya Allah dengan kawan-kawanku ikhlas, insya Allah nanti akan bermanfaat buat Anda semua. Mungkin itu ya. Terima kasih.
Lillahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibilang dulu saya itu maskotnya PCIPM, karena memang apapun pasti saya yang paling kocak orangnya. Saya dengan Mas Imam itu soulmate yang tidak bisa ditinggalkan sampai sekarang. Pertama mungkin perkenalkan dulu, mungkin sebagian udah ada yang kenal dari teman-teman semua di IPM. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tajudin, atau mungkin teman-teman yang lebih kenalnya KDO ya. Itu dari kecil nama itu selalu saya pakai hingga saat ini, mungkin terkenalnya itu KDO ya. Mungkin singkat cerita ya, pertama kali saya masuk IRM ya, karena memang periode saya waktu itu juga masih IRM ya, dan ketuanya pun cabangnya masih ke Ahmad Juremi dulu ya, di Ranti. Saya awal mula saya masuk IRM itu memang dulu tekanan ya, karena memang saya orang asli dulu, saya mungkin sama Muhammadiyah itu tanda tanya ya, terlalu apa namanya ya sujon terus dulu. Ketika itu saya masih ingat ketika portasi itu ditarik oleh sama Kak Ahmad Arif ya, dengan berseragam lorengnya itu, kalau sekarang kokam ya, Kak Ahmad Arif, kemudian Kak Ahmad Juremi juga, sama Kak Abdurrahman. Itu saya masuk IPM atau IRM itu dulu atas tekanan beliau ya, kamu harus masuk, dan akhirnya mungkin saya sendiri, karena dulu memang di portasi itu saya ketua kelompok yang paling kocak ya, ketua, masih ingat saya dulu Ahmad Badawi ketua kelompoknya ya, dan saya itu kalau di portasi dulu yang juara 1 ya, kalau di ini juara 1 karena kelompok terbaik, karena dari yel-yel dan lain sebagainya, itu saya. Makanya di situ orang-orang yang tadi saya sebutkan, senior-senior saya itu suruh saya masuk di IPM atau di IRM ya, dan akhirnya ya saya jadi masuk. Dicari tuh saya waktu udah kelas 1 masuk, dan akhirnya ketemu, saya masuk ya itu. Alhamdulillah sampai itu juga ya, saya masuk di tahun 2005 kelas 1, dan ketua saya itu ketua IRM-nya dulu Kak Dimas Akib ya, sekarang sudah tidak bergabung lagi dengan kita ya, Kak Dimas Akib. Dan ini mungkin di periode saya ini luar biasa ya realitanya, atau kalau dibilang lebih apa ya, memprihatinkan, karena kita cuma bertiga yang berjuang. Awalnya banyak, dari kurang lebih 15 orang yang ikut bergabung, dan saya sendiri dulu aktifnya di bidang SDI, kalau dulu SDI ya, KDI apa SDI? SDI kalau nggak salah ya, SDI. Saya di situ terus, karena memang dulu titiknya saya di pesantren ya, jadi saya SDI terus, itu terus sampai dengan di PCP pun terus itu ya. Nah di situ di IRM tersebut kita ketika pas mau pergantian ketua itu, kita cuma 3 orang doang yang aktif, ketua, saya dengan Mas Imam. Nah Mas Imam ini orang yang dulu kalau dibilang badung, tapi saya ajak karena saya CS-nya dari SMP ya. Saya ajak beliau dan kelas 2 masuk. Nah itu masuk akhirnya ya itu tadi masuk. Kita aktif hanya bertiga doang, ketua,
Mas Imam anggota ketua dulu mah kalau nggak salah Asbo ya, Asko dulu Asko ya. Nah saya KDI itu doang yang bertiga, kita ribet di laporan itu, nah bingung-bingung dan sebagainya, dan akhirnya bisa berjalan lancar sampai saya masih ingat oleh Kak Juremi kita ditahan, ditunda laporan itunya, karena ya itu tadi personil kita hanya 3 orang, tidak semuanya. Tapi kita tidak apa namanya tidak berhenti begitu aja, tetap kita laksanakan. Akhirnya diterima oleh Kak Jurem ini karena beliau adalah dulu di ketua cabang ya, sekretaris cabang ya, ketuanya dulu Kak Anas Sobarnas. Oh iya, Kak Anas Sobarnas. Nah kembali lagi mungkin kalau cerita teman-teman yang lebih banyak di pelatihan, saya paling banyak, bisa lebih dari 7 kali TM1 ya, karena saya itu mungkin karena seneng terus ada sebagai panitia, bahkan di TM2 waktu di Pamijahan sayanya kabur karena mungkin nggak seneng kali ya, kabur saya sendiri pulang tanpa sepengetahuan. Itu dulu masih periodenya Kak Anas ya. Dan TM1 pertama kali ikut saya periodenya Kak Dendi, itu di Cipejo di rumahnya Kak Amir. Nah itu dulu di lapangan, dan itu sangat luar biasa itu TM1 itu yang pertama kali saya ikut itu ya. Ketuanya masih Kak Aspar berarti Kak Amir ya. Nah apa Kak Dendi ya, ketua PC-nya Kak Dendi, yaitu saya dulu itu. Kemudian di tahun 2008 saya lulus kelas 3, saya masuk PC IPM di periode Kak Anas itu ya, dan sebagai sekretarisnya Mas Imam dulu Asbo ya. Dan mungkin teman-teman juga tahu, mungkin yang dulu-dulu saya kenapa tadi disebut maskotnya IPM, karena kita dulu pernah punya band Asko band ya, termasuk Kak Juremi nih, kita personil saya, Mas Imam, Anas Sobarnas, satu lagi Kak Renaldi ya itu dulu kita buat itu. Dan itu aransemen lagu yang kita dari apa namanya dari orang lain kita aransemenin biar jadi lucu seperti itu. Kemudian sampai ke periodenya terakhir saya masuk PCPM itu Kawahyudi ya, terakhir saya di Kawahyudi angkatan Kawahyudi Sami, terakhir saya di PM ya. Nah setelah itu saya masuk di kepemudaan itu kurang lebih di tahun 2015 kalau nggak salah ya, yang masih Pak Nasrullah Jailani kalau nggak salah, ketuanya masih Pak Nasrullah Jailani. Nah itu masih termasuk saya anggota. Dan selanjutnya saya masuk di periode Kak Anas juga ya, terakhir masih Kak Anas ya. Terakhir ini, Kak Aspar ya, periode terakhir ini Kak Aspar. Saya aktif mungkin sekarang ini di Kokam ya, dulu itu masih Pak Karcedi komandannya, dan sekarang Pak Ali Mansur, dan saya sekretarisnya untuk di Kokam, di kepemudaan. Dan mungkin ini perlu teman-teman ketahui, saya juga dulu masuk IPM ini berkat dari senior-senior saya, dan juga saya pertama sangat berterima kasih kepada Pak Nasikudin dulu, karena dulu saya waktu Pak Nasin masih di SMP Wade 1, saya masih ingat SMP Wade 1 yang mengerjakan tugasnya kalau ini saya itu yang berkenan, saya selalu diingat ya itu. Kemudian terakhir, benar tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ahmad Juremi ya, manfaatnya luar biasa ya ketika kita berorganisasi di IPM ini, luar biasa. Kita di masyarakat bisa dikenal karena Muhammadiyah itu selalu memberikan pemahaman dan pengalaman itu bagus.
Jadi mungkin saya di masyarakat sendiri, alhamdulillah sampai saat ini seperti tadi Kak Ahmad Arif, saya juga sebagai sekretaris Karang Taruna ya di kampung saya sendiri. Dan itu manfaat luar biasanya. Kita dipakai ya, karena orang-orang tersebut di sekitar yang tahu dan lebih pemahaman belajar awal itu di PM itu, di kampung saya sendiri hanya saya seperti itu. Kemudian saya melanjutkan kuliah di tahun 2015. Awal mulanya itu tadinya saya juga nggak mau ya, cuman ini bujukan dan rayuan Pak Eko Hendro ya. Dan akhirnya saya mau, dan sempat di semester 3 saya menyerah, tapi selalu teman-teman motivasi, apalagi Abi Nasib ya dan lain sebagainya, teman-teman selalu motivasi terus lanjutkan hingga 2019 saya lulus. Alhamdulillah saat ini juga saya bisa mengajar, bisa menyalurkan ilmu yang didapat ya dari pengalaman kuliah, dan saat ini juga sedang berjalan. Alhamdulillah dipercayai oleh sekolah sebagai bidang hubungan industri. Itu saja mungkin pengalaman saya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, pengalaman ini jangan sampai kita lupakan ya. Ketika tadi seperti Kak Ahmad Juremi ya, ketika kita nanti lulus, kita bekerja di luar, jangan pernah melupakan Muhammadiyah ya. Seperti itu. Kalau kita memang ya, seperti itu. Untuk kita yang nanti bekerja di luar dan sebagainya, kalau bisa mah aktif terus ya sampai akhir hayat. Seperti itu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi nilai fisabilillah pas tabiqul khairat min qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 1 semester ya kita dengerin. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi mendengarkan ceritanya Kak Tajudin menjadikan kita jadi kayak baca sejarah. Sejarah Indonesia. Ya lu nggak bilang kita tadi. Bercanda Kak, bercanda. Ya, yang belum kenal, ya karena saya jarang muncul ya, jarang hadir. Ya, saya Yudi Septian. Kalau nama aslinya Yudi Septiana, ya. Tapi kalau di luar itu terkenalnya Yudi Septian. Ya. Instagramnya Kopjay19. Promosi Kopjay. Ya, saya nggak terlalu lama ya, intinya saya dulu itu lulusan SMA Muhammadiyah ya, lulusan SMA dulu. Kepala sekolah saya Pak Wasyo ya. Di sini ada yang sama kepala sekolah yang dengan saya? Ada SMK 3 ya, itu Pak Wasyo. Nah, saya dulu diamanahkan menjadi ketua PR pimpinan ranting ya. Nah, setelah itu aktif di cabang. Di cabang itu saya terpilih juga hasil rapat formatur, yaitu sekretarisnya Kak Wahyudi ya, di zaman Kak Wahyudi. Pada saat itu menjadi mungkin yang pertama kali ya, itu kegiatan kegiatan portasi itu pulangnya waktu itu masih ngecamp ya, sekarang nggak bisa ya. Sekarang ngecampnya lewat ini ya, lewat internet ya. Ya, virtual ya. Ya inilah plus minus ya. Wajar, nggak apa-apa. Jadi dulu masih ngecamp. Pas pulang ngecamp itu kita jalan dari Cibubur ke Muhammadiyah Cilengsi. Ya itu waktu itu berapa ribu ya? Itu hampir banyak juga itu. Ya, jadi itu salah satu yang pernah dilaksanakan di periode kami ya. Lalu juga saya alhamdulillah walaupun kegiatannya di luar tidak melupakan pendidikan ya. Pendidikan saya sudah
tadi sarjana S1 ya, walaupun sama SPD, dan juga pernah berada di di Muhammadiyah juga. Waktu itu pas lulus itu di Muhammadiyah Gunung Putri. Ya, jadi saya TU pertama di Muhammadiyah Gunung Putri. TU pertama ya. Jadi apa aja saya pegang. Ya, sampai ke Muhammadiyahan, bahasa Sunda, ayo aja semua saya borong. Ya. Jadi guru borongan dulu, tapi gajinya gaji TU tetap. Ya, jadi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu jadi apa ya? Jadi kenang-kenangan saya. Ya, saya juga bisa. Artinya saya pernah berbuat lah, kecil-kecilnya untuk Muhammadiyah Gunung Putri, ya, untuk Muhammadiyah. Pada saat itu memang sedang pembangunan. Ya, alhamdulillah saat ini sudah mulai merangkak berjalan baik gitu ya. Kemudian juga besar gitu kan ya di Kecamatan Gunung Putri. Gitu. Pada saat itu juga kepala sekolahnya panasin juga tuh. Ya, jadi begitu saya panasin kepala sekolah pertama, saya TU pertama. Jadi ya panasin bolak-balik Cilengsi Gunung Putri. Nah, itu pada saat itu begitu tuh ceritanya ya. Nah, nggak lama di Muhammadiyah Gunung Putri akhirnya saya resign memilih waktu itu pernah mengajar dulu sebentar di SMK Pariwisata Taman Wisata pada saat itu ya, sambil kuliah ya, tapi pelan-pelan menjadi karena style saya sepertinya tidak menjadi pengajar atau guru ya gitu. Pernah saya diomelin sama orang tua gara-gara ngomelin anaknya di Muhammadiyah Gunung Putri. Saya di sidang ya, karena memang pada saat itu ya style saya ya memang gak cocok kali ya di guru gitu. Akhirnya ya tarik mundur saja lah menjadi guru di setiap lini lah gitu. Nah itu akhirnya pelan-pelan usaha percetakan, usaha kemarin sempat bagus, alhamdulillah. Usaha sebelum pandemi itu adalah usaha pariwisata ya, sekarang hancur lebur ya, hancur lebur karena dimakan virus ya, dimakan virus. Akhirnya ya itu tadi karena bekal saya ber-IPM, akhirnya saya nggak habis langkah gitu ya, nggak habis langkah karena di IPM itu kan salah satunya kita belajar berinovasi ya melalui program-program. Nah, kita itu artinya jadi langsung ke kitanya juga, ke kehidupan kita itu menerapkan kehidupan kita. Karena kita stylenya pengusaha ya, kita nggak habis langkah. Awal mula saya di Depok buka kafe ya bareng teman, ya bangkrut juga akhirnya ya, karena biasa bangkrut ya. Terus juga akhirnya terakhir di Cilengsi ya, saya pulang ke Cilengsi, artinya mau buka di halaman sendiri, kampung halaman sendiri. Alhamdulillah sudah ada ya, walaupun kecil-kecilan ya, walaupun pemasukannya belum sehebat kafe Butinzo Kopi gitu ya. Tapi alhamdulillah nih, terima kasih juga ya teman-teman IPM yang selalu support, yang selalu meramaikan usaha saya di Perumahan Duta Mekar Asri ya. Mudah-mudahan selalu diberikan rezeki untuk terus jajan ke saya. Ya, gitu ya. Yang belum mampir ya silakan. Harganya nggak mahal lah pokoknya. Jadi siapa tuh Kak Amir kan boleh tadi ya. Saya juga mau. Harganya nggak mahal, insya Allah ya. Harganya merakyat gitu. Nah itu sih gitu ya. Jadi pas hari ini pun juga saya juga menyampaikan, kemarin juga Chandra minta saran juga ya tentang usaha apa nih yang cocok untuk IPM hari ini. Kalau menurut saya simple ya, hari ini adalah 4.0 ya. 4.0 itu lebih digitalisasi semuanya ya. Saya lihat ada tuh teman Chandra ya, sudah saya kasih ya. Siapa Pirhan ya? Pirhan mana, hadir nggak Pirhan? Mana Pirhan? Wah, tidur di Pirhan nih ya. Suruh saya buatin ya. Saya coba asal kemampuannya, kalau memang dia mengambil manfaatnya, pasti dia akan terus bisa mengembangkan diri ya. Nah, nanti kalau yang mau buat video-video marketing tuh ya, digital marketing, terus foto-foto tuh langsung ke Pirhan ya. Jangan lupa presentasi. Ya bagus itu ya, udah mulai. Jadi
dengan HP pun kalian bisa. Nah, lalu gunakanlah media sosial hari ini ya, melalui TikTok dan sebagainya ya, expose ya. Itu tadi ada banyak ya, tadi kata Abinasi terus juga Mbak Endang mengatakan bahwa tentang literasi ya. Nah, literasi itu sekarang tuh nggak harus nulis ya, nggak harus nulis aja gitu, tapi melalui media sosial kalian keluarkan kemampuan literasi kalian, karena ini adalah 4.0 gitu ya, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jadi jadi nggak usah, kalau bisa sih usahanya jangan sama ya, kalau bisa usahanya jangan sama, tapi dibuat bagaimana berbeda kayak gitu. Insya Allah kalau inovasi pasti orang tertarik kayak gitu ya. Tadi dengan masukan-masukan yang sudah ada dari senior yang lain